Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTuber, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan tips sekaligus informasi bagaimana sih cara memperbaiki power supply dengan sistem SMPS ya, Switch Mode Power Supply. Nah, sebelum saya melakukan perbaikan power supply, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih sistem kerja atau cara kerja dari sebuah power supply SMPS agar kita lebih mudah lagi untuk memperbaiki apabila kita menemukan kendala-kendala seputar power supply. Di hadapan saya ini ada sebuah board power supply TV LED ya. Nah, kerusakannya ini mati total. Tegangan di sekundernya itu tidak keluar ya, 12 voltnya ini tidak keluar, jadi ini mengalami gangguan atau kerusakan mati total. Oke, saya akan memberikan sebuah gambaran ringkas ya tentang power supply ini. Nah, di sini ada bagian-bagian dari power supply yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagian penyara dan filter. Kedua, bagian pencacah tegangan. Terus ada bagian trafo switching, bagian power, maksud saya bagian PWM ya, apabila dia menggunakan control driver untuk pencacahnya. Ada juga bagian feedback ya, umpan balik dari sebuah SMPS. Dan yang terakhir adalah bagian filter dan penyarah keluaran atau bagian sekundernya. Nah, bagian penyarah ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya. Jadi ini dia dari stop kontak PLN, dia melalui beberapa komponen lagi ya seperti NTC. Nah, NTC ini adalah negatif temperatur koefisien. Sedangkan ini adalah fuse. Fuse ini berfungsi untuk memprotektif beban berlebih ya apabila terjadi korsleting di bagian power supply. Sedangkan yang biru ini adalah varistor. Varistor ini juga sebagai pengaman untuk tegangan ya, apabila tegangannya mengalami over dari PLN, maka varistor ini akan bekerja. Nah, di sini juga ada kapasitor, induktor. Nah, kapasitor induktor ini untuk sebagai filter ya. Nah, kapasitor ini dia untuk meredam frekuensi tinggi yang masuk dari PLN, dan sedangkan induktor ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi 50 Hz dari PLN. Setelah tegangan keluar, maka tegangan itu akan disearahkan melalui 4 buah dioda ini ya, teman-teman. Nah, sedangkan dioda yang di sini ini beda lagi. Ini nanti untuk VCC-nya driver PWM ya. Ini ada dioda dan 3 resistor ini. Dan kembali lagi untuk filternya ini dikasih 2 buah kapasitor ya. Mungkin di power supply yang lain hanya terdapat 1, bisa saja karena box cover atau modifikasi dari desain covernya tuh terlalu pendek, jadi apabila diletakkan atau dipasangkan kapasitas yang lebih besar kapasitornya, mungkin nih ya akan mengganggu dari casingnya ya. Jadi dibuat 2 kapasitor, dibuat secara paralel agar fisik dari kapasitor ini lebih kecil ya, agar bisa masuk ke casingnya gitu. Nah, setelah disearahkan, tegangan itu akan diumpankan ke FET ya. Di sini memakai FET ya, bukan transistor. Nah, FET ini berfungsi untuk mencacah ya, memutus-mutus tegangan DC dari PLN tadi. Jadi ini dicacah ya, diputus-putus. Tugas FET ini mencacah-cacah atau memutus-mutus tegangan
DC yang dari kapasitor. Nah, pencacah ini perlu driver ya untuk menggerakkan agar bisa berfungsi sebagai pencacah tegangan. Nah, drivernya itu dia memakai IC control PWM ya, ini dia yang kecil ya, kelihatan ya. Nah, mungkin ada tipe power supply yang lain atau SMPS yang lain, dia menggunakan IC hybrid ya, seperti ini IC hybridnya. Jadi MOSFET dan PWM nya sudah menjadi satu. Ini ada juga yang modelnya memakai STR ya, seperti ini. Nah, kenapa perlu dicacah ya tegangan DC dari kapasitor ini? Karena trafo switching ini tidak akan bekerja apabila mendapatkan tegangan DC. Dia bisa bekerja apabila mendapatkan tegangan AC. Nah, tegangan yang telah dicacah oleh FET ini karakteristiknya itu akan mirip seperti tegangan AC, hanya saja dia berfrekuensi tinggi ya, sekitar 10 kHz sampai 100 kHz. Nah, setelah masuk ke trafo switching, maka trafo switching ini akan induksi ya, dan terjadilah, maksudnya akan keluar tegangan dari bagian sekundernya. Nah, tegangan sekunder itu akan disearahkan lagi melalui dioda dan difilter oleh kapasitor. Tidak sampai di situ saja, tegangan keluar ini akan dikontrol oleh bagian umpan balik ya, bagian feedback. Nah, di sini ada fotocoupler dan ada bagian komparator. Ini bagian IC pembanding ya, pakai KIA 431 atau TL 431. Jadi fungsi dari IC komparator ini, jika tegangan pada bagian outputnya naik, maka IC komparator pada pin 1 akan membaca ada arus yang naik, sehingga fotocoupler akan memberikan sinyal untuk memperpendek on-nya PWM, sehingga tegangan keluar akan diturunkan. Sebaliknya, jika tegangan pada bagian outputnya turun, maka IC komparator pada pin 1 akan membacanya, sehingga akan memberikan sinyal ke bagian feedback PWM untuk menaikkan tegangan. Nah, seperti itu ya fungsi dari IC komparator, fotocoupler, dan feedbacknya bagian PWM. Mungkin ini saja dulu ya untuk penjelasan SMPS. Nah, sekarang saya akan coba memperbaiki SMPS yang rusak ini. Baik teman-teman, sekarang kita coba lakukan pengukuran dulu ya sebelum kita hubungkan ke listrik. Kita ukur dulu untuk fuse-nya ya. Oke, fuse-nya bagus. Langsung kita cek bagian penyaarahnya atau langsung bagian ke kapasitor filternya ya. Kita cek apakah terjadi short circuit atau tidak. Biasanya ini kalau short si fuse-nya putus ya. Oke, ini bagus. Kita coba tes nyalakan dulu. Oh ya, sebelum saya tes nyalakan nih, saya coba pasang pengaman dulu ya. Saya pasang resistor di kapasitor besarnya yang bertujuan untuk menguras tegangan apabila nanti saya lupa untuk mengosongkan kapasitor ini.
Jadi saya sering lupa nih apabila melakukan perbaikan, saya lupa mengosongkan kapasitor ini. Saat nanti melakukan penggantian komponen di daerah primer, itu terjadi short circuit ya, karena masih ada tegangan sisa di sini. Jadi saya pakai resistor untuk mengamankannya. Oke, sekarang saya coba untuk nyalakan untuk melakukan pengukuran tegangan. Oke, tegangannya ada ya di elko besarnya. Saya coba langsung ukur di bagian sekundernya. Tidak ada tegangan ya. Berarti bagian primernya ada masalah dan trafo switching juga tidak bekerja. Saya ukur dulu sini tegangannya ada nggak ya? Oh, masih ada ya. Bentar, lagi menguras tuh. Saya coba ukur fatnya dulu ya. Oh, fatnya short nih. Resistornya juga kebakar ya. Saya coba buka fatnya dulu. Teman-teman, video ini sudah saya potong ya. Jadi saya tadi sudah melakukan penggantian fat ini ya. Tadi karena saya coba buka fatnya itu terlalu lama ya, makan waktu durasi videonya. Jadi saya potong. Jadi tadi saya ganti fatnya, kedua resistor dan IC PWM-nya ya, driver PWM. Nah, dari mana tahu saya bisa mengetahui IC PWM ini rusak? Tadi saya coba cek pin VCC IC PWM ini ya, pin 5 itu short dengan ground. Jadi ketika saya ganti itu sudah tidak short lagi. Nah, ini sekarang kita coba untuk melakukan pengetesan ya untuk SMPS nya. Saya coba hubungkan ke listrik. Oke, saya sudah hubungkan. Kita ukur di sekundernya ya, kapasitor sekundernya. Belum juga keluar tegangannya. Ini saya ukur pin VCC IC PWM nya. Ada denyutan ya. Sepertinya sudah bekerja nih IC PWM nya, hanya saja trafo switching belum induksi. Saya cek pin 6 nya ya, output
dari IC PWM ini. Lihat, perhatikan tuh, ada denyutan ya, ada modulasi itu yang bekerja. Ini pin 6 ya outputnya. Nah, di sini ada restannya. Saya coba ukur di restannya. Nah, ini outputnya sudah bekerja, hanya saja dia terputus ya menuju ke pin gate FET-nya. Jadi FET ini, bagian gate-nya itu tidak mendapatkan output dari IC PWM ini. Ya, ini terputus ya. Saya ganti dulu nih untuk resistornya. Saya pasang yang baru. Nggak kelihatan, halus. Oke, sudah saya ganti ya untuk resistornya yang menuju pin gate. Kita coba lagi ukur. Kita coba nyalakan lagi. Bismillah. Oke, tegangan outputnya sudah hadir ya, 12 volt ya teman-teman, sudah hadir ya tegangan bagian sekundernya. Nah, berarti trafo switching sudah bekerja. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu tutorial bagaimana cara memperbaiki power supply ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.